Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan tentang virus. Mungkin Anda lebih banyak tahu tentang virus itu dari virus corona yang sedang melanda seluruh dunia ya. Mungkin Anda juga sudah banyak mengetahui tentang seperti apa sih cara penularannya, bagaimana gejala yang akan ditimbulkannya. Nah, tetapi di sini kita akan membahas secara lebih umum tentang si virus itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya tidak hanya ada virus corona, tetapi ada virus-virus yang lainnya juga. Virus itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman ya, namanya Adolf Meyer. Jadi dia melakukan penelitian, dia tuh menemukan ada sebuah tanaman tembakau. Jadi pada daunnya yang seharusnya hijau itu ada timbul bintik-bintik warna kuning. Nah, kemudian dari rasa penasarannya itu akhirnya dia menemukan bahwa ternyata apabila getah dari si tanaman tembakau itu dioleskan ke tanaman tembakau lainnya yang sehat, maka tanaman tembakau lain yang sehat itu juga akan terserang si penyakit yang sama gitu. Artinya si penyakit ini dapat menular. Itu Adolf Meyer yang pertama menemukan, tapi belum dikenal sebagai virus ya waktu itu. Ilmuwan lain bernama Dmitri Ivanovsky, orang Rusia. Ilmuwan lain bernama Dmitri Ivanovsky, orang Rusia ya. Jadi dia melakukan percobaan yang sama, mengoleskan getah ya atau ekstrak dari tanaman tembakau ke tanaman yang sehat. Tapi dia lebih dulu menyaring getahnya, disaring menggunakan suatu saringan khusus di mana si saringan tersebut bisa menyaring bakteri. Jadi kalaulah si penyakit bintik kuning ini disebabkan karena bakteri, nah sekarang bakterinya disaring dulu gitu. Getahnya dimasukkan ke suatu saringan, kemudian si saringan tersebut dapat menyaring bakteri. Nah, ekstraknya, hasil saringannya di bawah itu kan udah bersih dari bakteri ya, udah steril ya. Artinya si bakteri itu kan udah kesaring gitu. Nah, kemudian getah yang udah disaringnya itu ditempelkan lagi ke tanaman tembakau yang sehat, dan ternyata tanaman tembakau yang dioles itu masih tetap sakit. Nah, dari hal tersebut diketahui bahwasanya penyakit bintik kuning pada tanaman tembakaunya itu bukan disebabkan oleh bakteri. Lalu disebabkan oleh apa? Nah, barulah di situ ditemukan bahwa ada partikel lain yang lebih kecil daripada bakteri yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, kemudian beberapa penelitian terus berlanjut sampai akhirnya seorang ilmuwan asal Amerika bernama Wendell M. Stanley, dia dapat mengkristalkan si virus yang menyerang tanaman tembakau tersebut dan diberi namalah tobacco mosaic virus ya, atau TMP ya. Ini adalah virus pertama yang ditemukan dan menyerang tumbuhan gitu. Jadi ada partikel lebih kecil daripada bakteri yang dinamai dengan virus yang dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan pada tanaman tembakau. Itu sejarah penemuan virus. Lalu semakin kesini ilmu pengetahuan tentang virus itu berkembang semakin pesat ya. Sampai akhirnya ditemukanlah ciri-ciri dari si virus itu. Virus itu berukuran sangat kecil, sekitar 20 sampai 300 nanometer ya. Dan 1 nanometer itu sekitar 10 pangkat negatif 9 meter ya, atau 0,000000001 meter ya, tinggal itu sangat kecil ya. Jadi untuk melihatnya bagaimana? Katanya virus ada, tapi apakah kita bisa melihatnya? Bisa ya, tentu sangat bisa dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang seperti apa? Mikroskop yang seperti kita temukan di laboratorium atau yang bagaimana? Ya, mikroskop elektron. Jadi udah bukan mikroskop cahaya lagi ya, yang tenaganya ini menggunakan elektron untuk membuat si objeknya itu dapat terlihat oleh lensa mikroskopnya. Jadi ini udah pakai mikroskop yang lebih canggih lagi, yang dapat melihat ukuran sangat kecil gitu ya. Virus pun bisa terlihat. Ini namanya mikroskop elektron. Kemudian si virus ini dia bersifat parasit.
Anda sudah belajar bahwa parasit itu organisme yang menumpang pada organisme tumpangannya ya, atau inangnya gitu. Dan dia biasanya mengambil makanan dari inangnya. Nah, virus pun sama, dia adalah parasit. Dan lebih parahnya lagi, virus itu adalah parasit obligat. Artinya, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas jika di luar sel inangnya. Mutlak harus ada pada sel inang. Itulah kenapa virus corona itu kan kalau di luaran, misalkan ada nempel di baju, nempel di mobil, nempel di batuan, itu tidak bisa beraktivitas, tapi dia baru dapat beraktivitas dan memperbanyak diri ketika nempel pada tubuh manusia. Artinya selalu membutuhkan inang atau parasit obligat ya. Kemudian virus ini masih aseluler ya, atau tidak dapat dikatakan sebagai satu unit sel. Kenapa? Karena setiap sel itu kan harus ada membran selnya, harus ada sitoplasmanya, organelnya, dan dapat melakukan bioproses kehidupan walaupun ukurannya kecil. Sementara virus itu nanti akan kita bahas ciri-ciri kehidupan apa saja sih yang dimiliki oleh si virus. Bagian tubuhnya itu hanya tersusun atas asam nukleat yang berupa DNA dan juga RNA. DNA itu deoksiribonucleic acid, sedangkan kalau RNA ribonucleic acid. Ini akan Anda pelajari di materi kelas 12 nanti. Tetapi untuk DNA dan RNA itu adalah materi genetik yang membawa kode-kode untuk penyusunan tubuh. Contohnya hidung mancung, mata belok, atau kulit hitam itu sebenarnya dikode oleh gen yang terdapat di dalam DNA kita ya, di dalam sel. Dia memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jadi kalau sebelumnya Anda mengetahui bahwa virus itu punya leher, punya ekor, dan ada kepalanya yang segi 6, tidak cuma itu. Virus itu ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk polihedral, ada yang berbentuk bulat, lingkaran, banyak duri-durinya kayak virus corona gitu ya. Ya segala macam ya, karena virus juga kan banyak, jadi bentuknya juga beraneka ragam. Virus itu hanya memiliki satu ciri kehidupan, yaitu dia dapat memperbanyak diri atau berkembang biak ya. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa perbanyakan jumlah yang dilakukan oleh si virus itu bergantung pada sel inang. Artinya yang memperbanyak bagian tubuhnya itu adalah sel inangnya gitu. Jadi kalau misalkan virus, ada satu virus, dia nggak bisa jadi 2, nggak bisa jadi 3, jadi 4 gitu. Kalau ada di luar misalkan nempel di batu, dia nggak bisa memperbanyak diri. Tetapi ketika si virus itu nempel ke tubuh Bapak, maka di dalam tubuh Bapak itu ada suatu alat untuk memperbanyak tubuh si virus. Jadi, ketika virusnya masuk ke tubuh Bapak, dia menggunakan alat perbanyakan tubuh yang Bapak miliki untuk memperbanyak tubuh si virusnya sendiri. Nah, jadi kalau yang demikian bisa Anda tentukan apakah dia bisa berkembang biak atau dia dikembangbiakan atau diperbanyak gitu. Itu suatu hal yang berbeda ya. Itu ciri kehidupan yang dimiliki virus, tapi itu pun masih diperdebatkan. Sehingga muncullah perdebatan yang lebih besar. Kenapa? Karena makhluk hidup itu harus memiliki ciri-ciri kehidupan. Sedangkan virus itu dia hanya memiliki satu ciri kehidupannya, yaitu berkembang biak. Itu pun masih bingung apakah benar dia memperbanyak sendiri ataupun diperbanyak. Sehingga para ilmuwan sampai sekarang masih memperdebatkan untuk memasukkan virus itu sebagai makhluk hidup atau bukan. Virus, tubuhnya itu hanya tersusun atas 2 bagian tubuh gitu ya. Meskipun dengan bentuk yang beraneka ragam, tetapi dapat kita simpulkan bahwa virus itu hanya memiliki 2 struktur tubuh. Yang pertama, dia pasti punya asam nukleat atau materi genetiknya. Materi genetiknya itu bisa berupa DNA ataupun RNA. Lalu yang kedua, si virus itu memiliki selubung atau pelindung si DNA-nya ya, atau kita menyebutnya dengan kapsid. Kapsid itu tersusun atas protein-protein yang banyak yang dinamakan dengan kapsomer. Kapsomernya ini dibentuk ketika si virus ada dalam tubuh sel inang. Jadi, ingat bahwa virus itu hanya memiliki 2 struktur tubuh, materi genetik, dan juga kapsid atau kapsomernya ya, atau penyelubung atau penutup si DNA-nya. Sebenarnya nanti ketika Anda mempelajari biologi lebih tinggi, misalkan di kelas 12, Anda akan mengetahui bagaimana sih cara mengubah DNA menjadi protein. Jadi setiap protein yang menyusun tubuh makhluk hidup,
Contohnya tubuh Bapak ini kan disusun oleh protein ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa pipinya seperti ini? Itu kan ada pada dalam DNA ya. Nah, untuk membuat kode-kode yang terdapat dalam DNA itu nyata, maka dilakukanlah yang namanya sintesis protein atau penerjemahan kode yang terdapat di dalam DNA menjadi bentuk yang dapat terlihat. Itu namanya sintesis protein. Jadi DNA yang dimiliki si virus itu nanti akan melewati tahapan sintesis protein di dalam tubuh inang sehingga dapat membentuk kapsid atau struktur tubuh si virusnya itu sendiri. Oke, itu tahapannya ya. Tapi virus nggak punya alat untuk mengubah DNA menjadi protein, itu si virus tuh nggak punya. Jadi makanya dia mutlak membutuhkan inang. Ada banyak virus yang menyebabkan penyakit ya. Bisa terjadi pada hewan, bisa terjadi pada manusia, juga bisa terjadi pada tumbuhan. Contohnya pada hewan mungkin Anda mengenal yang namanya flu burung, kemudian ada flu babi ya. Itu menyerang beberapa hewan. Contohnya kita ambil virus rabies. Itu menyerang sistem saraf anjing, kemudian anjing itu nampak seperti gila gitu, kehilangan kontrol, dan bisa saja dia menggigit tubuh manusia, dan manusianya juga nanti akan mengalami penyakit yang sama gitu. Jadi dia akan kehilangan kontrol. Kenapa? Karena si virusnya itu menyerang sistem sarafnya. Itu contoh penyakit yang menyerang tubuh hewan. Kemudian ada juga penyakit yang menyerang tumbuhan. Contohnya citrus leprosis ya, atau penyakit pada jeruk tuh yang disebabkan oleh virus CPPD gitu. Kemudian kalau yang menyerang tubuh manusia banyak. Salah satunya kan virus corona yang sedang melanda dunia, itu kan sangat luar biasa ya. Jadi si virus itu dapat menyerang sistem pernapasan mulai dari hidung, kemudian trakea, faring, laring, kemudian bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Dia dapat hidup dan memperbanyak diri pada saluran-saluran pernapasan tersebut sehingga mengakibatkan ya sel-selnya jadi tidak berfungsi dengan baik dan juga mengganggu pernapasan, akibatnya sesak, bahkan bisa sampai ada yang meninggal. Oke, itu contoh ya. Kemudian ada lagi virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Contohnya begini. Bapak diserang corona, tapi karena Bapak punya sistem kekebalan tubuh, maka virus coronanya akan dikalahkan. Nah, tetapi dalam suatu kasus, Bapak mengidap virus HIV misalkan, sehingga sistem kekebalan tubuh Bapak diserang oleh virus HIV. Jadi Bapak sekarang nggak punya kekebalan tubuh. Tiba-tiba ada virus flu datang menyerang tubuh Bapak. Karena Bapak nggak punya sistem kekebalan tubuh, sehingga virus flu yang datang menyerang itu tidak bisa Bapak matikan. Sampai akhirnya Bapak dapat mati karena virus influenza. Itu virus HIV ya. Memang sangat mengerikan ya. Anda bisa melihat banyak upaya-upaya pencegahannya ya. Salah satunya dengan tidak menggunakan jarum suntik bersamaan, kemudian transfusi darah, hati-hati jangan dari orang yang HIV. Kemudian ketika berhubungan reproduksi itu juga harus berhati-hati. Itu adalah virus yang memiliki peran merugikan. Memangnya ada peran yang positifnya gitu dari si virus? Banyak. Kenapa? Ingat, karena virus itu tubuhnya kecil, dia itu bisa digunakan untuk berbagai jenis rekayasa genetika gitu. Contohnya untuk memasukkan satu DNA dari satu sel ke sel yang lain atau dari luar, kemudian masukkan ke sel, itu bisa menggunakan virus. Kemudian ada beberapa kasus di mana orang yang mengidap kanker itu dapat disembuhkan juga dengan virus. Ada di suatu negara, jadi ada seorang pasien yang mengidap kanker, kemudian dia dimasukkan virus cacar, sampai akhirnya virus cacar itu menyerang sel-sel kankernya dan sel kankernya mati gitu, dan dia sembuh dari kanker. Itu salah satu positifnya dari virus. Kemudian mungkin Anda mengenal yang namanya imunisasi atau vaksin ya, vaksin polio, vaksin campak, segala macam tuh. Nah, sebenarnya vaksinnya itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi kalau misalkan Anda divaksin polio, maka sebenarnya tubuh Anda itu dimasukin virus polio gitu, tapi virus polionya sudah dilemahkan. Artinya tubuh Anda itu dipancing oleh virus polio yang masuk ke dalam tubuh Anda. Biar apa? Biar mengeluarkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuhnya. Nah, biar apa? Agar kalau suatu saat nanti diserang lagi oleh virus polio, Anda sudah punya sistem kekebalan tubuhnya. Udah punya senjata buat ngalahin si virus polionya ya. Itu vaksin.
peran positif dari si virus. Kemudian karena virus itu kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri, virus juga dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Sehingga dapat dikatakan bahwa virus juga dapat digunakan sebagai antibakteri. Itulah materi tentang virus ya. Jadi sekarang masih kita perdebatkan juga virus itu hidup atau tidak hidup. Tetapi di balik perdebatan itu ternyata virus juga memiliki peran positif ya, meskipun ada banyak peran negatifnya yang dapat menyebabkan penyakit. Tetapi ingat bahwa virus itu ketika masuk ke dalam tubuh inangnya, mau ke manusia kayak ke siapapun, virus itu dapat dikalahkan dengan sistem imun. Jadi bagaimana agar kita terhindar dari serangan virus? Memang untuk menghindarinya justru lebih sulit. Tapi untuk membunuhnya, asal sistem imun kita kuat, dibarengi dengan olahraga yang cukup dan nutrisi yang luar biasa, maka sistem imun itu dapat mengenali dan membunuh si virusnya. Oke, semoga Anda selalu sehat dan dijauhkan dari virus. Ada baiknya kita mengenal struktur tubuh dan karakteristik juga ciri-ciri virus agar kita dapat menyikapinya itu lebih cerdik gitu, menyikapi si virus tersebut. Semoga ini baik buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.